Kemudian ada juga pandangan kenapa generasi muda itu para lulusan sarjana yang masih fresh itu kurang minatnya menjadi pengusaha. Ternyata faktor utamanya kurangnya dukungan orang tua. Kenapa kurang dapat dukungan orang tua? Ternyata orang tua lebih cenderung juga mengarahkan anaknya menjadi pegawai, menjadi karyawan, terutama PNS. Jadi orang tua masih pakai mindset lama, pakai kacamata kuda. Kalau anaknya kuliah, orientasinya jadi karyawan, jadi pegawai, terutama PNS. Jadi orang tua bangga kalau anaknya sudah jadi pegawai, jadi PNS. Sehingga ada ungkapan di masyarakat kita itu, kalau belum jadi PNS itu belum jadi orang. Jadi kalau udah jadi PNS, jadi orang. Dia udah jadi orang. Maksudnya jadi orang ya udah PNS. Lalu pertanyaannya yang nggak PNS tuh nggak orang gitu. Jadi, tapi itulah yang berkembang itu mindset atau mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, dan yang faktor yang ini yang sering menjadi kambing hitam, faktor modal. Jadi faktor modal ini sering menjadi kambing hitam. Kenapa tidak membuka usaha? Yang modal nggak ada. Padahal kalau ada keinginan yang kuat, modal, fasilitas untuk modal itu sudah ada. Baik oleh pemerintah, sudah ada kredit atau segala macam, bantuan modal usaha sudah dipermudah. Kalau memang ada niat yang kuat untuk buka usaha. Apalagi di mahasiswa sekarang di kegiatan PKM sudah ada juga bantuan bagi mahasiswa yang punya usaha, itu diberi bantuan modal usahanya. Lalu bagaimana merubah mindset tadi, baik mindset orang tua maupun mindset kita sendiri yang masih ragu, takut dengan menjadi wirausaha. Kita masih ragu, takut menjadi usaha, buka usaha, atau menjalani usaha yang kita mau rintis. Caranya ya ini, sering ikuti show, seminar, workshop tentang entrepreneurship. Makanya kurikulum sekarang dimasukkan dalam mata kuliah dimasuknya mata kuliah kewirausahaan itu salah satunya itu memulai merubah mindset mahasiswa. Ya, tidak lagi berorientasi menjadi pegawai. Apalagi di bidang kefarmasian ini banyak sekali peluang-peluang usaha di bidang kefarmasian. Nanti bisa Anda telusuri lebih dalam dari pembicara yang lebih spesifik, itu pembicara kedua, ketiga nanti Anda harus kupas dalam itu. Bagaimana peluang usaha di bidang kefarmasian itu sangat besar sekali peluangnya. Lalu yang kedua caranya yaitu belajar dari orang-orang sukses di bidang usaha. Baca biografinya atau dengar pendapatnya, curhat pada dia, minta pendapat gitu. Baik pengusaha-pengusaha lokal maupun nasional. Dan pengusaha-pengusaha lokal kan ada di Bengkulu ini. Misalnya kita di Bengkulu, ada pengusaha sukses. Tukar pendapat, pendapatnya. Bagaimana dia merintis usahanya dulu, bagaimana jalan suksesnya, kan orang nggak ujuk-ujuk sukses. Jadi dengan kita sering ikut acara seminar, workshop dan ikut seperti kuliah dan aktif pertemuan-pertemuan yang membahas tentang usaha, itu akan memancing dan merubah mindset kita yang lama, kacamata kuda, ingin PNS, ingin pegawai, honorer jadilah, yang penting berseragam. Kan harus dirubah. Nah, kalau mindset sudah benar, maka aksi, tindakan, keputusan juga diharapkan benar. Namun keputusan hasilnya tentu ada dua, sukses atau gagal. Tapi gagal bukanlah berarti kita harus mundur. Para orang sukses itu bukan langsung sukses semuanya punya jatuh bangun, itu sudah biasa. Seperti pendapat atau peribahasa itu mengatakan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal itu biasa.
jatuh bangun dalam suatu merintis usaha itu hal yang biasa sekali. Nah, ini sekarang saya sekedar mengingatkan kembali secara definisi. Ini sebenarnya agak penting, apa itu wirausaha secara definisinya. Ya, ini wira artinya berani, usaha artinya daya upaya. Kemudian diartikan bahwa wirausaha itu keberanian yang dimiliki seseorang melihat dan menilai peluang bisnis. Jadi karena usaha itu, menjalankan usaha itu butuh keberanian. Karena yang paling ditakuti itu kan gagal. Jadi kalau orang takut gagal, sulit untuk mencapai keberhasilan. Karena orang takut gagal berarti dia takut untuk memulai. Kalau takut memulai, maka tidak ada jalan untuk sukses. Nah, ini saya warnai di sini peluang. Peluangnya warna emas. Ini emasnya itu peluang. Menilai peluang. Karena peluang itu bernilai emas. Bagaimana kita memanfaatkan peluang itu. Peluang. Kalau berbicara peluang itu banyak sekali peluang. Orang sering juga mengeluhkan, mengkambing hitamkan peluang. Saya nggak punya peluang, nggak ada peluang. Padahal peluang itu banyak di sekitar kita. Tinggal kita peka terhadap kondisi yang ada di lingkungan kita, kondisi masyarakat di sekitar kita. Peka menangkap apa yang menjadi itu kebutuhan masyarakat. Dan kebutuhan masyarakat itu bisa kita jadikan usaha. Kita orang yang nggak kreatif juga nggak bisa menangkap peluang. Orang yang inovasi, kurang inovasi juga tidak begitu bisa melihat peluang. Yang paling penting adalah keberanian. Peluang ada tapi nggak berani juga sulit. Nah, peluang itu bagaimana munculnya peluang? Ya, muncul peluang bisa karena masalah, kebutuhan, keinginan, dan diciptakan. Kita lihat satu-satu bagaimana peluang itu. Peluang muncul karena masalah. Kalau sebagian besar orang yang tidak cerdas, yang tidak bijak, masalah ini dianggap suatu akhir, tamat hidupnya kalau sudah punya masalah. Padahal masalah, tidak ada yang tidak punya masalah. Hidup itu masalah. Kalau hidup itu masalah, mati pun masalah. Jadi semua kita akan berhadapan dengan masalah. Yang jadi masalah bukan masalahnya, tapi bagaimana pola pikir kita terhadap masalah itu sendiri. Ya, sebagian besar orang menganggap masalah itu susah, terbayangnya susah, rugi, sengsara, malapetaka, dan lain-lain yang berorientasi negatif. Itu orang yang sebagian besar kita yang menganggap masalah itu sesuatu yang tamat. Tapi sebagian kecil orang yang cerdas, yang kreatif, yang inovatif, yang bijak, ya, masalah itu malah dia bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Karena dia berpikir setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Di dalam masalah itu ada ilmunya. Jadi kalau orang berpikir positif pasti di setiap masalah. Banyak usahawan itu keuntungan seperti sekarang. Masalahnya apa? Masalahnya COVID. Bagi orang yang menganggap masalah itu akhir selamanya, selesai semua. Tapi bagi orang yang bisa membaca peluang, yang kreatif, inovatif, bisa buka usaha. Bisa buka usaha jualan masker, bikin minuman, makanan, suplemen yang untuk meningkatkan daya imun. Itu orang yang berpikir positif terhadap masalah. Kalau yang berpikir negatif terhadap masalah COVID ini, ya selesai. Mengeluh saja, hanya mengeluh, dan mengeluh. Padahal setiap masalah itu membawa peluang, asal kita cerdas melihatnya. Nah, peluang itu bisa muncul karena kebutuhan masyarakat. Kalau berbicara kebutuhan, sebagai manusia pasti punya kebutuhan. Kita kenal ada kebutuhan pokok atau primer, sekunder, tersier, itu kan ingin dipenuhi semua, dan itu peluang. Kandang, pakaian, kebutuhan akan pakaian sekarang, musim dingin, musim panas, butuh pakaian, pangan, orang sekarang makan, tidak ada orang tidak mau makan.
selera orang banyak-banyak. Ini peluang juga bisa dimanfaatkan di bidang pendidikan, ya, kesehatan. Ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, itu peluang. Jadi bagi orang yang cerdas dan bijak itu bisa menciptakan dan memanfaatkan itu sebagai peluang usahanya. Peluang muncul karena keinginan juga. Maaf Pak Keinginan. Ihsan, waktunya udah habis. Oke, sebentar. Jadi itu peluang bisa kita ciptakan. Ini bulannya karakter orang terhadap peluang ini ya. Yang menyia-nyiakan peluang itu adalah orang bodoh, yang menunggu peluang itu orang pintar, mencari peluang itu orang bijak, menciptakan peluang itu orang pintar dan tinggal kita masuk dalam karakter yang mana. Mudah-mudahan dengan ikutnya perkuliahan ini dan berdiskusi dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, mudah-mudahan mindset kita terhadap wirausaha sudah semakin baik. Saya rasa itu mudah-mudahan bisa mencerahkan sedikit dan nanti akan lebih diperdalam dan lebih dipertegas oleh narasumber kita yang kompeten di bidangnya yang sudah berpengalaman. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.